Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Azhar dengan NIM akhir 018. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan bisnis kelompok kami. Sebelumnya, eh, nama dari jualan kami yaitu Cheesewood. Cheesewood ini diambil dari dua produk kami, yaitu keju aroma dan Eskuwood. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu gambaran bisnis. Untuk gambaran bisnis ini dikarenakan melihat gaya hidup masyarakat sekarang yang sangat dinamis, kebutuhan akan makanan dan minuman ringan yang praktis, lezat, dan menyegarkan semakin meningkat. Hal ini membuat peluang bagi pelaku usaha untuk menghadirkan produk-produk kuliner inovatif yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga sesuai dengan tren pasar. Nah, di sini kami Cheesewood hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menyusung dua produk utama kami yang unik dan menarik, yaitu keju aroma dan Eskuwood. Keju aroma adalah cemilan berbahan dasar kulit lumpia yang diisi keju, digoreng renyah dan memiliki cita rasa yang gurih, serta aroma khas yang menggoda selera. Sementara itu, produk kedua kami yaitu Eskuwood adalah minuman khas Bali yang terbuat dari campuran serutan timun, biji selasih, dan sirup melon yang segar, cocok sebagai pelepas dahaga di siang hari. Kombinasi keju aroma yang gurih dan Eskuwood yang menyegarkan menjadi Cheesewood sebagai pilihan yang tepat untuk konsumen dari berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Segmen pasaran Cheesewood adalah sekitaran lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, terutama mahasiswa yang menjadi target utama karena mereka cenderung menyukai cemilan yang manis dan segar, namun memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Untuk poin pertama yaitu harga yang amat terjangkau. Keju aroma termasuk cemilan yang murah sehingga cocok untuk semua kalangan, termasuk pelajar maupun warga biasa. Poin yang kedua yaitu proses produksi sederhana, yaitu keju, kulit lumpia, jeruk nipis, dan mentimun, termasuk barang yang selalu tersedia di pasar. Poin yang ketiga yaitu daya tarik visual tinggi, yaitu warna-warni atas rasa coklat, tiramisu, matcha, serta warna-warni dari bahan membuat Eskuwood menarik dan cocok untuk promosi visual di media sosial. Poin yang kedua selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Poin yang pertama yaitu daya tahan produk singkat. Produk keju aroma dan Eskuwood adalah produk yang diproduksi tanpa bahan pengawet sehingga tidak tahan lama, sehingga harus segera dikonsumsi. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya diferensiasi. Banyaknya pesaing yang menjual produk serupa sehingga kami sulit untuk menciptakan suatu keunikan dalam produk yang akan kami produksi. Serta kelemahan yang ketiga yaitu kurang cocok untuk kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak. Dikarenakan keju aroma digoreng dan Eskuwood menggunakan bahan pemanis seperti sirup, maka hal ini menjadi kurang menarik bagi konsumen yang mempedulikan kesehatan. Poin yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk ini bisa dikreasikan dengan varian rasa untuk keju aroma. Di sini keju aroma memiliki 3 varian rasa, yaitu coklat, tiramisu, dan matcha. Selanjutnya, peluang yang kedua yaitu pemasaran via pre-order. Nah, untuk Cheesewood sendiri bisa dijual online lewat media sosial seperti halnya di story Instagram, story WhatsApp, maupun feed Instagram. Jadi memudahkan konsumen untuk bisa memesan terlebih dahulu. Peluang yang ketiga yaitu kemasan yang lebih modern. Produk kami akan direlevasikan dalam packaging produk unik sehingga menarik daya tarik konsumen. Peluang yang keempat yaitu event dan bazar.
Produk kami cocok di acara luar ruangan seperti Expo, Audit UPN Veteran Yogyakarta, Bazar Kampus, serta festival makanan musiman. Selanjutnya poin yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu regulasi makanan dan minuman. Produk harus memenuhi standar BPOM dan labelisasi jika ingin dipasarkan secara meluas. Yang ancaman yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti kulit lumpia, keju, tepung, mentimun, dan jeruk adalah bahan-bahan yang dapat naik harga seiring berjalannya waktu saat musim tertentu. Nah, hal ini menjadi kesulitan kami sendiri karena harga bahan bakunya dapat berubah-ubah sesuai dengan musim. Selanjutnya, ancaman yang ketiga yaitu persaingan yang cukup tinggi. Banyaknya penjual produk makanan dan minuman yang serupa baik offline maupun online, sehingga harus mengantisipasi terkait hal ini. Selanjutnya yaitu laporan BMC dan VPC. Untuk BMC, Cheesewood ini sendiri untuk poin yang pertama ada key partners. Untuk key partners Cheesewood ada 5. Yang pertama, partnership dengan rekan UMKM Expo. Yang kedua, supplier bahan baku. Yang ketiga, distributor bahan baku. Yang keempat, media promosi. Dan yang kelima, penyediaan jasa pengemasan. Selanjutnya, key activities. Yang pertama, melakukan riset pasar terhadap bahan dalam pembuatan keju aroma dan es kuwut. Yang kedua, menentukan harga jual dengan menghitung bahan-bahan untuk menentukan BEP. Yang ketiga, mencari bahan baku yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau supaya laba dapat ditentukan dengan maksimal. Yang keempat, testimoni kepada pelanggan supaya mendapatkan rasa trust yang terhadap pelanggan yang bertambah ketika menjual suatu produk yang akan dikonsumsi. Selanjutnya, customer segments. Untuk customer segments dari Cheesewood ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa maupun mahasiswi internal dan eksternal. Yang kedua, masyarakat setempat. Dan yang ketiga, food vlogger. Selanjutnya, untuk value proposition. Untuk value proposition yang pertama yaitu keju aroma memiliki variasi perpaduan rasa gurih, manis, renyah, dan unik. Yang kedua, keju aroma juga mudah dibuat, praktis, dan dapat menjadi alternatif cemilan bagi customer yang suka cemilan penuh dengan rasa. Yang ketiga, es kuwut sendiri adalah minuman hasil kreativitas serta mengandung beberapa sumber gizi yang terkandung dalam mentimun. Karena untuk es kuwut sendiri bahan bakunya dari toppingnya ada mentimun. Selanjutnya, kandungan jeruk nipis yang ada di es kuwut juga dapat membantu membakar kalori dan berfungsi sebagai antioksidan yang dapat membantu proses detoksifikasi dalam tubuh. Oke, selanjutnya untuk customer relationship. Yang pertama, memberikan paket bundling sebagai strategi promosi. Yang kedua, menerapkan sistem open PO sebelum terhadap customer. Yang ketiga, melakukan antar langsung ke pembeli. Selanjutnya untuk channels. Untuk channels ini sendiri yang pertama via mulut ke mulut antara penjual dan pembeli. Yang kedua, media online via Instagram dan WhatsApp. Yang ketiga, feeds Instagram. Yang keempat, reels Instagram. Yang kelima, story Instagram. Yang keenam, story WhatsApp. Dan yang ketujuh, membuat konten-konten yang akan diupload di TikTok. Baik, selanjutnya untuk key research. Untuk key research ini ada 3. Yang pertama, SDM yang diambil dari tim keju aroma dan es kuwut. Yang kedua, alat pengolahan atau penggorengan. Dan yang ketiga, teknik pengolahan bahan baku. Selanjutnya untuk cost structure. Untuk cost structure yang pertama yaitu biaya bahan baku berupa es kuwut, lumpia keju, kulit lumpia, keju, coklat, minyak, selai, selasi, timun, jeruk nipis, air, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap ini ada kompor,
gas, galon, peralatan masak, dan lunchbox. Yang ketiga, biaya pengemasan, dan yang terakhir biaya operasional dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk revenue streams. Untuk revenue stream sendiri, keuntungan dari total hasil penjualan dari keju aroma dan Eskuwet. Selanjutnya untuk VPC. Poin yang pertama yaitu price and product. Price and product ini keju aroma memiliki varian rasa, antara lain seperti original, tiramisu, green tea, dan coklat. Disajikan hangat, renyah dengan topping. Yang kedua, Eskuwet perpaduan rasa timun, melon, dan jeruk nipis. Disajikan dingin segar dengan es dan selasi. Poin selanjutnya, gain creators. Sensasi rasa baru seperti keju aroma yang gurih, manis, dan renyah, serta Eskuwet yang segar dan manis. Yang kedua, rasa yang enak dan pastinya memuaskan. Keju aroma sebagai cemilan yang enak dan Eskuwet sebagai pelepas dahaga. Yang ketiga, visual menarik. Di atasnya diberikan selai rasa sesuai selera konsumen. Selanjutnya untuk pain reliever. Yang pertama, unik dan variatif. Kombinasi cemilan asin manis dari keju aroma dan minuman segar dari Eskuwet yang berbeda. Yang kedua, harga mahasiswa karena terjangkau. Yang ketiga, kualitas terjamin menggunakan bahan bagus serta proses pembuatannya yang higienis. Yang keempat, pembayaran yang fleksibel, menerima tunai maupun cashless via kris. Poin yang selanjutnya itu gain customer. Rasa yang enak dan memuaskan, harga yang terjangkau, cepat dan praktis, serta higienis dan berkualitas. Selanjutnya untuk pain, yaitu pilihan makanan atau minuman monoton, penggorengan yang membutuhkan waktu, kurangnya variasi, serta tidak sesuai selera. Selanjutnya customer jobs. Pertama, mencari jajanan atau minuman enak dan unik di expo. Yang kedua, ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang ketiga, mencari penggajal lapar maupun dahaga. Yang keempat, mencari hidangan penutup yang manis. Selanjutnya, yang ketiga, realisasi operasional. Untuk produk pertama yaitu keju aroma. Tahap pertama itu uji coba produk. Dilakukan uji coba dengan menggunakan kulit lumpia dan keju. Uji coba melibatkan 11 orang yang merupakan anggota kelompok untuk terlebih dahulu mencicipi feedback terkait rasa, tekstur, dan volume keju. Untuk hasilnya, keju terasa kurang banyak. Mengukur ulang takaran keju yang dimasukkan dalam kulit lumpia, serta kulit terlalu cepat gosong di penggorengan pertama. Waktu dan suhu penggorengan harus diatur. Yang kedua, survei pasar. Melihat harga pasar pada barang sejenis dan keunggulan atau kelemahan apa yang terdapat pada produk tersebut. Untuk hasilnya, harga jual kisaran 10 sampai 12 ribu. Untuk yang ketiga, open PO atau pre-order. PO dibuka lewat Instagram maupun WhatsApp. Sistem pengambilan di kampus pada saat expo. Untuk pengambilannya ini pada hari Rabu mulai pukul 11. Target PO awal yaitu 30 porsi. Serta untuk realisasi PO pertama itu 45 porsi terjual. Yang keempat, promosi. Desain poster digital di Canva warna hijau kuning dengan caption open PO spesial buat kamu yang suka ngemil dan nge-sweet. Dan membuat konten di TikTok maupun Instagram. Selanjutnya untuk produk yang kedua yaitu Eskuwet. Uji coba produk pertama menggunakan kelapa muda, biji selasi, melon, serut, air jeruk nipis, dan sirup pandan. Untuk hasilnya, Eskuwet terasa segar, cocok untuk cuaca panas. Kekurangannya kurangnya menambahkan jeruk saat pembuatan, jadi harus ditambah lagi saat penjualan. Yang kedua, untuk survei pasar, melihat harga pasar pada barang sejenis dan keunggulan atau kelemahan apa yang terdapat pada produk tersebut.
Untuk setelah mensurvei pasar, terdapat hasil harga jual, menentukan harga jual kisaran 5 sampai 7.000. Yang ketiga, open PO. PO dibuka melewati Instagram dan WhatsApp. Sistem pengambilan di kampus pada saat expo. Jam pengambilannya pada hari Rabu mulai pukul 11. Untuk target PO awal itu untuk es kuwut awalnya 30 porsi, dan untuk realisasi hasil PO pertama 50 porsi terjual. Yang keempat, untuk promosi. Desain poster digital, membuat desain poster digital di Canva, dominan warna hijau kuning, dengan caption open PO spesial buat kamu yang suka ngemil dan nge-sweet, serta membuat konten di TikTok maupun Instagram. Selanjutnya, untuk realisasi organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Untuk kepala produksi, Faris Azhar, kepala pemasaran Farhan Rizky Maulana, serta kepala keuangan Lulu Lubna. Untuk staf produksi ada Muhammad Riban Fauzi, Janfer Samuel Garta Turnip, dan Farilino Falsafier. Untuk staf pemasaran ada Yosep Haryo, yang kedua Yunita Permatasari, dan Agnes Meridia. Selanjutnya untuk bendahara ada Najwa Alia dan Reza Agustina. Yang pertama, untuk bagian produksi. Bagian produksi ini memiliki tugas yang pertama, bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses produksi barang, termasuk akuisisi, pemesanan, dan pengemasan bahan baku. Yang kedua, menjamin bahwa kualitas produk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengawasi persediaan bahan baku dan produk jadi. Yang keempat, membeli bahan baku dan melaksanakan proses produksi sebagai operator produksi. Yang kedua, bagian pemasaran. Untuk bagian pemasaran memiliki tugas-tugas seperti melakukan promosi produk dengan cara membuat konten dan menyebarkan poster. Yang kedua, melakukan pemasaran produk secara offline dan online. Yang ketiga, menganalisis tren pasar dan pelanggan. Yang keempat, menjawab semua pertanyaan pelanggan. Yang ketiga, bagian keuangan. Tugas yang pertama itu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Yang keempat, mengelola modal dan biaya operasional. Dan yang terakhir, mengurus pembayaran. Selanjutnya, untuk realisasi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah sistem pre-order. Jadi kami memakai strategi tersebut karena strategi PO ini memiliki resiko yang kecil dan dapat memberi keuntungan yang besar. Dengan strategi PO ini kami dapat meminimalisir resiko berlebihnya atau kekurangannya stok di saat kami berjualan. Yang pertama, segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar yang pertama, poin demografi, yaitu mahasiswa dan kalangan remaja. Yang kedua, geografi. Kabupaten Sleman, khususnya daerah Seturan, Condong Catur, Babarsari, dan Depok. Yang kedua, untuk psikografi, yaitu masyarakat yang menyukai cemilan praktis, minuman segar, dan kekinian. Yang kedua, produk. Produk yang pertama, keju aroma, menyediakan berbagai topping, kemasan yang berkualitas dan menarik, serta bahan baku produk yang berkualitas. Untuk produk yang kedua, es kuwut, bahan baku yang segar, ukuran kemasan yang standar, dan penampilan yang menarik. Poin yang ketiga, untuk harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Untuk keju aromanya sendiri dijual seharga 7.000 per kotak. Untuk satu kotaknya ada 5 buah keju aroma. Selanjutnya, untuk es kuwut sendiri dijual seharga Rp5.000 per cup. Yang keempat, untuk tempat. Untuk tempat ini kami menggunakan tenan atau tenda sebagai stand dan bertempat di depan auditorium kampus UPN Veteran Yogyakarta. Serta penjualan online. Bisa melakukan pemesanan, konsumen bisa melakukan pemesanan lewat sistem PO melalui WhatsApp dengan nomor HP
Agnes dan Resa, serta bisa langsung melalui Instagram Cheesewood. Poin yang kelima yaitu realisasi pemasaran. Untuk realisasi pemasaran ini kami aktif berpromosi di platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta membuat konten video promosi dan menawarkan langsung kepada mahasiswa UPN FEY. Selanjutnya yang keenam, realisasi keuangan. Untuk realisasi keuangan ini sendiri, untuk yang pertama, realisasi sumber daya. Modal awal yang kami gunakan untuk melakukan bisnis Cheesewood berasal dari dana pribadi masing-masing anggota senilai Rp30.000 per orang. Untuk pendapatannya, yang pertama untuk keju aroma, harga jual per unitnya ini 7.000. Untuk jumlah unit yang terjual 65 unit, dan total penjualan seharga 455.000. Untuk produk yang kedua, es kuat, untuk harga jualnya 5.000 per cup. Unit terjual 59 dan total penjualannya Rp295.000. Total keseluruhan penjualan 750.000. Biaya tetap untuk sewa tenan seharga 125.000. Total keseluruhan 125.000. Selanjutnya untuk biaya variabel, yang pertama keju aroma. Ini bahan-bahannya seperti tepung seharga 7.000, kulit lumpia 37.500, keju 67.500, minyak goreng 16.000, selai 27.000, gas 22.000, lunchbox 23.000, dan stiker 12.000. Total keseluruhan keju aroma 212.000. Untuk produk yang kedua yaitu es kuwet. Bahan yang pertama timun seharga 25.000, selasih 3.500, jeruk nipis 14.000, es batu 20.000, sirup 54.000, galon 5.000, gelas dan tutup 19.500, sedotan 7.000. Jadi untuk total keseluruhan es kuwet seharga 148.000. Soalnya untuk biaya perlengkapan, yang pertama balon seharga 7.500 dan print poster dan kris 6.000. Jadi untuk total keseluruhan biaya perlengkapan 13.500. Selanjutnya untuk perhitungan break even point atau BP. Untuk rumus BP sendiri yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Yang pertama untuk BEP keju aroma, yaitu 125.000 dibagi 7.000 dikurangi 3.260 rupiah, jadi 33.420. Jadi break even point untuk keju aroma sebesar 33.420 rupiah. Artinya keju aroma harus diproduksi sebanyak 33 pack untuk mencapai titik impas. Misalnya BEP untuk es kuwet, yaitu 125.000 dibagi 5.000 dikurangi 2.500. Jadi break even point untuk es kuwet sebesar 50. Artinya es kuwet harus diproduksi sebanyak 50 gelas untuk mencapai titik impas. Selanjutnya untuk perhitungan laba. Untuk perhitungan laba ini ada 4 poin. Yang pertama pendapatan seharga 750.000, harga pokok produksi seharga 351.500, laba kotornya 398.500, dan biaya operasional 147.000. Dan didapatkanlah laba bersih senilai 251.500. Jadi laba bersih yang didapatkan dari penjualan keju aroma dan es kuwet sebesar 251.500 dan perolehan laba dibagi rata dengan 11 orang anggota usaha tersebut. Selanjutnya untuk deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan pada minggu pertama yaitu merundingkan produk apa yang akan dijual, melakukan survei pasar untuk mengetahui harga bahan-bahan, menghitung BEP dan harga jual produk, membuat logo dan poster produk, serta melakukan pembayaran untuk stand tenan. Untuk kegiatan pada minggu kedua yaitu membeli bahan-bahan untuk membuat produk. Yang kedua menyebarkan poster dan menerima pesanan melalui pre-order. Yang ketiga melakukan uji coba produk. Yang keempat mempromosikan poster melalui grup chat dan WhatsApp story. Yang kelima membuat video promosi untuk TikTok dan Instagram.
Yang keenam, mengupload video promosi melalui Instagram dan TikTok. Untuk kegiatan pada minggu ketiga yaitu menyiapkan produk untuk nantinya dijual di tenan, yaitu membuat keju aroma dan menempelkan stiker pada kardus dan gelas produk. Yang kedua, membuat dekorasi untuk mempercantik tenan. Yang ketiga, mempromosikan video dan poster produk melalui grup angkatan dan WhatsApp story. Untuk kegiatan pada hari H Expo, yaitu mendekor tenan, menyiapkan dan menjual produk di tenan, serta menyerahkan pesanan pre-order sebelumnya. Dan demand squad ini melebihi target, serta menghitung keuntungan dan membagi hasil keuntungan. Poin yang ke-8 yaitu analisis keberlanjutan. Yang pertama, latar belakang. Keju aroma dan squad telah menjadi produk populer di kalangan masyarakat. Namun untuk memastikan bisnis ini berkelanjutan, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Selanjutnya, untuk tujuan yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan internal bisnis keju aroma dan squad, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi bisnis, serta menyusun strategi untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, metode analisis. Untuk metode analisis kami menggunakan tiga analisis, yaitu analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang kedua, analisis pasar dan konsumen, dan yang ketiga, analisis keuangan dan operasional. Yang kedua rencana analisis, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Yang kedua, analisis data penggunaan metode SWOT dan analisis lainnya. Yang ketiga, menyusun laporan analisis dan rekomendasi strategi. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Untuk hasil yang diharapkan ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis. Yang kedua, pengetahuan tentang peluang dan ancaman yang dihadapi. Yang ketiga, strategi untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis keju aroma dan squad. Selanjutnya kami melampirkan beberapa kegiatan yang kami lakukan selama expo. Ini terdapat beberapa foto. Baik, mungkin sekian penjelasan laporan bisnis Kiswood yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.